Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Inventories Additional Valuation Issues. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tiasa Sabina dengan NPM akhir 012. Saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Saya Kesha Nova Lydia Mardika dengan nomor NPM terakhir 105. Saya Akila Olivia Nencia dengan NPM akhir 108. Nama saya Fatimah Rasra Zahra dengan NPM 250, 130, 10, 170. Nama saya Janita Ramadhani Riswanto dengan NPM 2501 3010 240. Baik, pada bab 9 ini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV. Yang pertama saya akan menjelaskan materi Net Realizable Value atau NRV. Net Realizable Value atau NRV adalah nilai bersih yang diharapkan perusahaan dari penjualan persediaan. NRV ini bisa dihitung dengan rumus NRV sama dengan harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan dikurangi dengan biaya penjualan. Nah, tujuan dari konsep NRV ini adalah supaya persediaan tidak dinilai terlalu tinggi. Dan kalau nilai realisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Nah, jika NRV kurang dari cost, maka artinya rugi penurunan nilai atau write down. Jika NRV lebih dari cost, berarti tetap memakai cost. Nah, contohnya yaitu jika barang punya harga jual 1.000 tapi ada biaya tambahan dari 250, maka NRV-nya adalah 750. Jika biaya awalnya 950, berarti perusahaan mengalami penurunan nilai sebesar 200. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada illustrations of LCNRV, yaitu Law of Cost or Net Realizable Value. Nah, konsep LCNRV ini berarti persediaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara cost versus NRV. Nah, dalam ilustrasi ada contoh yaitu spinach dan carrots memakai cost karena lebih rendah, dan adanya cut beans, peas, dan mixes vegetables memakai NRV karena lebih rendah juga setelah dibandingkan satu per satu. Nah, total dari nilai persediaannya yaitu menghasilkan jumlah 384.000. Artinya perusahaan memilih nilai terendah untuk setiap item agar laporan keuangannya lebih konservatif dan realistis. Bisa dilihat dari contoh gambar yang sudah saya paparkan pada slide presentasi tersebut. Nah, pada materi berikut ini yaitu ada methods of applying LCNRV. Nah, methods of applying LCNRV ini ada 3 metode, yaitu yang pertama ada per item, yang kedua ada per kelompok, dan yang ketiga ada total inventory. Nah, per item ini yaitu individual item, yaitu paling akurat dan hasilnya biasanya paling rendah. Nah, kalau untuk yang per kelompok barang yaitu major groups, ini barang yang sejenis yang digabung. Nah, kalau yang terakhir yang total persediaan itu total inventory, semua dijumlah langsung dan hasilnya pun berbeda-beda. Dari per item ada menghasilkan 384.000, yang per kelompok menghasilkan 394.000, dan yang total inventory menghasilkan 415.000. Nah, dari adanya perbandingan ini yaitu semakin luas pengelompokan, nilai persediaan cenderung lebih tinggi karena kerugian bisa tertutupi oleh keuntungan item lain. Perusahaan harus memilih satu metode dengan menggunakannya secara konsisten. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai recording net realizable value instead of cost. Nah, jadi persediaan itu harus dilaporkan sebesar nilai terendah antara cost dan NRV atau LCNRV. Nah, jika nilai NRV-nya itu lebih kecil daripada cost, maka akan dilakukan penurunan nilai atau write-down. Nah, di sini terdapat 2 metode pencatatannya, yaitu ada COGS method and loss method.
Nah, untuk COGS method sendiri itu adalah kerugiannya langsung dimasukkan ke harga pokok penjualan atau HPP sehingga tidak terlihat sebagai akun yang terpisah. Sedangkan untuk metode loss method ini itu kerugiannya dicatat sebagai akun rugi terpisah sehingga lebih transparan dan lebih terlihat. Contohnya di sini ada cost of goods sold before adjustment to net realizable value itu sebesar 108 euro dan ending inventory-nya sebesar 82 euro. Nah, kemudian itu kita kurangi, menghasilkan ending inventory at net realizable value itu sebesar 70.000 euro. Nah, jadi sudah diketahui kan ending inventory-nya itu untuk realizable value-nya itu ada 70.000 euro. Nah, jadi untuk metode yang COGS method itu kita masukkan dalam jurnal yaitu COGS pada inventory sebesar 12.000 euro, yaitu dengan cara kita mengurangkan ending inventory dari cost dan dikurangi sama ending inventory net realizable value-nya, jadi 12.000 euro. Nah, sedangkan untuk metode yang loss method ini untuk di jurnalnya yaitu loss due to decline of inventory-nya pada debit dan to net realizable value-nya pada kredit sebesar 12.000 euro juga. Nah, untuk dampak dari ini semua yaitu nilai persediaan di neraca itu akan turun dan laba perusahaan itu juga akan ikut menurun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use of an allowance atau penggunaan dari cadangan. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan akun cadangan atau allowance itu bukan langsung mengurangi persediaannya. Tujuannya itu untuk memisahkan nilai asli persediaan atau cost dengan penurunan lainnya dan untuk memudahkan pencatatan jika terjadi pemulihan nilai di masa depan. Misal nih, ada contohnya yaitu ada loss due to the lean of inventory to net realizable value pada debit sebesar 12.000 euro dan allowance to reduce inventory to net realizable value pada kredit sebesar 12.000 euro. Nah, di sini dimasukkan ke dalam akun laporan keuangan yaitu di neraca. Itu ada inventory at cost-nya sebesar 82.000 euro dikurangi dengan allowance-nya tadi yaitu sebesar 12.000 euro. Nah, itu akan menjadi inventory at net realizable value. Jadi, untuk di neraca laporan keuangannya itu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai recovery of inventory loss. Jadi, ini itu terjadi ketika nilai NRV itu meningkat di periode berikutnya setelah sebelumnya itu turun. Nah, artinya itu sebagian kerugian yang pernah dicatat itu bisa dibalik atau reversal. Jadi pemulihan ini itu tidak boleh melebihi jumlah kerugian awalnya. Nah, di sini tentunya juga akan berdampak. Jadi dampaknya itu akan menambah laba pada periode berjalan dan menunjukkan kondisi pasar yang membaik. Di sini saya berikan contoh yang contohnya itu melanjutkan dari contoh-contoh sebelumnya yaitu contoh Ricardo. Jadi anggaplah pada periode berikutnya kondisi pasar itu berubah sehingga nilai realisasi bersihnya itu meningkat menjadi 74.000 euro. Peningkatan sebesar 4.000, jadi ada peningkatan. Nah, akibatnya hanya 8.000 euro yang dibutuhkan dalam penyisihan. Jadi Ricardo ini tuh membuat jurnal sebagai berikut dengan menggunakan metode kerugian. Jurnalnya itu ada allowance to reduce inventory to net realizable value pada debit sebesar 4.000 euro dan recovery of inventory loss pada kredit sebesar 4.000 euro juga. Nah, untuk 4.000-nya itu kita dapat dari peningkatannya tadi yaitu 74.000 euro dikurangi sama 70.000 euro. Nah, dengan catatan persediaannya itu tidak boleh dilaporkan melebihi harga perolehan atau cost-nya. Selanjutnya ada evaluation of the LCNRV rule. Nah, di sini LCNRV sendiri itu adalah metode penilaian persediaan berdasarkan nilai terendah antara biaya atau cost dan nilai realisasi bersih atau NRV. Nah, ini tuh digunakan untuk menghindari overstatement atau kelebihan nilai pada persediaan. Jika NRV itu lebih kecil daripada cost, maka akan dilakukan penurunan nilai atau breakdown. Sedangkan jika NRV itu naik,
maka dapat terjadi pemulihan recovery tetapi tidak melebihi cost awal. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan dari LCNRV itu kita bahas kelemahannya terlebih dahulu. Untuk kelemahannya itu dia tidak konsisten dalam pengakuan laba ruginya. Kemudian tidak konsisten juga antar periode dan dampaknya labanya itu akan tidak stabil. Sedangkan untuk kelebihan dari LCNRV-nya sendiri itu dia mencegah penilaian persediaan yang terlalu tinggi atau overstate. Sedangkan kelebihan yang lainnya itu juga dia akan dapat mengikuti prinsip konservatisme atau kehati-hatian dan akan memberikan gambaran nilai persediaan yang lebih realistis. Di bagian ini saya akan membahas mengenai basis penilaian yaitu Net Realizable Value atau NRV. Nah, NRV itu sendiri adalah nilai realisasi bersih, yaitu estimasi harga jual dikurangi dengan biaya penjualan. Penggunaan NRV ini umumnya itu ada dua kondisi. Yang pertama, aset pertanian, dan kedua, komoditas yang dimiliki oleh pialang pedagang. Nah, dalam kegiatan pertanian itu juga ada dua jenis aset. Yang pertama, aset biologis, yaitu hewan ataupun tumbuhan hidup seperti sapi atau tanaman, yang nantinya aset biologis itu diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan, dan perubahan nilainya itu langsung diakui sebagai laba ataupun rugi. Kemudian yang kedua ada hasil pertanian, itu merupakan produk yang diperoleh dari aset biologis tadi seperti susu ataupun buah, yang nantinya diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan juga saat panen. Dan setelah itu dicatat sebagai persediaan seperti aset lain yang siap dijual. Contohnya adalah pada Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal. Nah, Bancroft ini memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000 euro. Nah, untuk pencatatannya kita mulai dari nilai yang tercatat awal yaitu 460.000 euro. Selama periode berjalan ternyata terjadi perubahan nilai wajar. Ada kenaikan nilai sebesar 35.000 euro, tapi juga ada penurunan nilai sebesar 1.200 euro. Jadi kita hitung dulu perubahan nilai bersihnya sebesar 35.000 euro dikurang dengan 1.200 euro dan hasilnya 33.800 euro. Nah, angka 33.800 euro ini adalah kenaikan nilai bersih. Kemudian kenaikan nilai bersih ini ditambahkan ke nilai awal yaitu 460.000 euro ditambah dengan 33.800 euro sehingga diperoleh 493.800 euro sebagai nilai akhir. Artinya aset biologis ini mengalami peningkatan nilai selama periode tersebut. Untuk kenaikan nilai sebesar 33.800 euro ini dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Nah, jurnalnya sendiri adalah pada debit biological assets yaitu sapi perah sebesar 33.800 euro dan kreditnya unrealized holding gain atau income sebesar 33.800 euro. Artinya aset biologis ini bertambah karena nilainya itu naik dan kenaikan tersebut itu diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi. Selanjutnya, ketika susu itu dipanen, nilai realisasi bersihnya itu diakui sebagai persediaan sebesar 36.000 euro. Nah, saat susu tersebut dijual seharga 38.500 euro, maka pencatatannya adalah pada debit kas bertambah 38.500 dan pada debit juga harga pokok penjualan itu 36.000 euro dan pada debit persediaan itu berkurang sebesar 36.000 euro dan penjualan sebesar 38.500 euro pada kredit, sehingga perusahaan itu memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan juga biaya. Selanjutnya pada komoditas pialang pedagang, pialang itu biasanya mengukur persediaannya itu menggunakan NRV karena tujuan utamanya itu adalah memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Nah, jika perusahaan itu hanya membeli dan menjual kembali tanpa proses tambahan, maka digunakan NRV. Tetapi jika ada proses tambahan seperti pengolahan ataupun distribusi, maka tidak lagi dianggap pialang dan menggunakan metode biasa. Kemudian dalam pembelian itu beberapa aset sekaligus atau disebut pembelian keranjang, biaya itu tidak bisa dibagi rata karena setiap unit itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Maka digunakan metode nilai penjualan mandiri relatif, artinya biaya itu dialokasikan berdasarkan proporsi harga jual masing-masing unit. Mulai pada contoh soal Woodland Developers itu membeli tanah seharga $1 juta yang akan dibagi menjadi 400 kafling. Kafling-kafling ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda, tapi secara kasar itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kafling A, B, dan C.
Pertama, kita mulai dari data awal yang sudah diberikan dalam soal, yaitu jumlah lot dan juga harga jual per lot untuk setiap kategori. Nah, kategori A sendiri terdiri dari 100 lot dengan harga jual 10.000 per lot, kemudian kategori B 100 lot dengan harga 6.000 per lot, dan kategori C 200 lot dengan harga 4.500 per lot. Selanjutnya kita menghitung total penjualan untuk masing-masing kategori dengan cara mengalihkan jumlah lot dengan harga per lot. Nah, hasilnya kategori A itu sebesar 1 juta dan kategori B sebesar 600.000 dan kategori C sebesar 900.000. Sehingga total keseluruhan nilai penjualan adalah 2.500.000. Kemudian setelah itu kita menghitung relatif sales price dari masing-masing kategori. Nah, terhadap total penjualan. Contohnya pada kategori A, perhitungannya adalah nilai penjualan kafling A yaitu 1 juta dibagi dengan total penjualan seluruh kafling yaitu 2.500.000, kemudian dikalikan dengan total cost yaitu sebesar 1 juta. Nah, nanti akan memperoleh besarnya alokasi biaya sebesar 400.000 dan ini berlaku untuk kafling B dan juga C. Terakhir, untuk mengetahui biaya per lot, masing-masing total biaya itu dibagi dengan jumlah lot di setiap kategori, sehingga nantinya diperoleh cost per lot untuk kategori A sebesar 4.000, kemudian kategori B sebesar 2.400, dan kategori C sebesar 1.800. Setelah itu kita bisa mendapatkan biaya lot yang terjual dan laba kotor dengan cara yang pertama, mengalihkan biaya lot per lot dengan jumlah lot yang terjual di tiap kategori. Misalnya kategori kafling A terjual 77 lot dengan biaya per lot adalah 4.000, jadi total biayanya itu 308.000, lalu penjualannya sebesar 770.000, sehingga laba kotornya didapat 462.000. Nah, hal yang sama juga dilakukan untuk B dan juga C, lalu nantinya dijumlahkan. Nah, didapat total biaya yang terjual adalah 680.000, karena total biaya awal itu 1 juta, maka sisa persediaan akhirnya adalah 1 juta dikurangi 680.000 yaitu 320.000. Jadi persediaan akhirnya adalah 320.000. Baik, di sini saya akan membahas tentang purchase commitment atau komitmen pembelian. Purchase commitment ini adalah perjanjian perusahaan untuk membeli barang di masa depan dengan harga yang sudah ditentukan sekarang. Tujuannya biasanya untuk memastikan ketersediaan agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Nah, dalam kondisi ini biasanya barangnya belum dikirim dan kepemilikan masih ada di pihak penjual. Oleh karena itu, kontrak ini disebut sebagai executory contract atau kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua pihak. Kemudian secara akuntansi, kontrak seperti ini tidak langsung dicatat sebagai aset atau liabilitas. Jadi pada saat kontrak dibuat belum ada jurnal. Namun jika jumlahnya material, informasi ini tetap harus diungkapkan dalam notes to financial statement, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, ada juga pada saat kondisi khusus, yaitu jika kontrak price atau harga kontrak ini lebih tinggi daripada market price atau harga pasar, dan perusahaan memperkirakan akan rugi, maka perusahaan harus mengakui loss atau kerugian dan liability atau kewajiban. Nah, hal ini mengikuti prinsip konservatisme, yaitu kerugian harus diakui lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi. Misalnya perusahaan ini membuat kontrak pembelian pada tahun 2023 yaitu bahan baku sebesar 10 juta euro. Namun pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2022, harga pasar turun menjadi 7 juta euro. Yang artinya ada potensi kerugian sebesar 3 juta euro karena perusahaan tetap harus membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Nah, karena kerugian ini sudah bisa diperkirakan, maka harus diakui sekarang walaupun barangnya belum dibeli. Dan jurnalnya adalah mendebit unrealized holding loss income, yaitu kerugian yang belum direalisasi sebesar 3 juta, dan mengkredit purchase commitment liability, yaitu liabilitas komitmen pembelian sebesar 3 juta. Nah, kerugian ini dilaporkan di income statement atau laporan laba rugi, sedangkan liabilitasnya masuk ke statement of financial position atau neraca. Yang intinya, meskipun transaksi belum terjadi karena sudah diindikasi rugi, maka harus tetap dicatat. Kemudian realisasi dan perubahan harga. Nah, pada saat kontrak benar-benar direalisasikan, perusahaan tetap membayar 10 juta euro sesuai kontrak. Tapi karena sebelumnya sudah mengakui kerugian 3 juta, maka persediaan hanya dicatat sebesar harga pasar, yaitu 7 juta euro. Jurnalnya adalah dengan mendebit purchase inventory atau persediaan sebesar 7 juta, kemudian mendebit purchase commitment liability sebesar 3 juta, dan mengkredit cash sebesar 10 juta. Jadi liabilitas yang sebelumnya diakui digunakan untuk menutup selisih harga tersebut.
Kemudian, jika harga pasar ternyata naik kembali sebelum pembelian dilakukan, maka sebagian kerugian bisa dipulihkan. Misalnya, harga naik sehingga kerugian berkurang 1 juta, maka dicatat sebagai pada debit liabilitas dan pada kredit unrealized holding gain, yaitu keuntungan yang belum direalisasi. Sebaliknya, jika harga turun lagi, maka perusahaan harus mengakui kerugian tambahan, dan saat pembelian, persediaan tetap mengikuti prinsip LCNRV, yaitu nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Nah, yang terakhir adalah hedging atau lindung nilai. Hedging ini adalah strategi untuk melindungi perusahaan dari risiko perubahan harga. Dalam purchase commitment, risikonya adalah penurunan harga pasar. Nah, caranya adalah perusahaan tidak hanya memiliki buy position atau posisi beli, tetapi juga membuat kontrak lain seperti future contract atau kontrak berjangka, sehingga memiliki sell position atau posisi jual. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan risiko. Nah, misalnya jika perusahaan ini mengalami kerugian 3 juta dari purchase commitment, maka dari kontrak futures bisa mendapatkan keuntungan sekitar 3 juta. Dengan demikian, kerugian di satu sisi bisa ditutupi oleh keuntungan di sisi lain. Baik, pada bagian ini saya akan membahas tentang gross profit method atau metode laba kotor. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan ending inventory atau persediaan akhir dengan cara estimasi. Biasanya perusahaan melakukan physical inventory atau stock opening untuk memastikan jumlah persediaan. Namun dalam kondisi tertentu seperti saat tidak praktis atau terjadi keadaan darurat, perusahaan menggunakan metode alternatif untuk memperkirakan persediaan. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah gross profit method yang juga dikenal sebagai gross margin method. Metode ini sering digunakan oleh auditor, terutama ketika hanya dibutuhkan estimasi. Misalnya untuk laporan interim atau ketika terjadi kerusakan atau kehilangan persediaan. Nah, metode ini didasarkan pada 3 asumsi utama. Yang pertama adalah persediaan awal ditambah pembelian akan sama dengan barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, barang yang tidak terjual dianggap sebagai persediaan akhir. Yang ketiga, penjualan yang sudah dikurangi laba kotor akan menghasilkan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi, yaitu pada kasus perusahaan Cetus SE. Diketahui bahwa persediaan awal sebesar 60.000 euro, pembelian sebesar 200.000 euro, sehingga total barang tersedia untuk dijual adalah 260.000 euro. Penjualan selama periode tersebut adalah 280.000 euro dan persentase laba kotor adalah 30% dari harga jual. Nah, langkah pertama adalah dengan menghitung laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari 30% dikalikan dengan penjualan, sehingga hasilnya adalah 84.000 euro. Kemudian kita menghitung harga pokok penjualan dengan cara mengurangi penjualan dengan laba kotor, yaitu 280.000 dikurangi 84.000, sehingga diperoleh 196.000 euro. Kemudian langkah terakhir adalah dengan menentukan persediaan akhir. Persediaan akhir ini dihitung dengan mengurangkan barang tersedia untuk dijual dengan HPP, yaitu 260.000 dikurangi 196.000, sehingga hasilnya adalah 64.000 euro. Jadi berdasarkan metode laba kotor, estimasi persediaan akhir perusahaan Cetus SE adalah sebesar 64.000 euro. Nah, sebagai catatan, metode ini menggunakan data periode berjalan, tetapi persentase laba kotor biasanya diperoleh dari kebijakan perusahaan atau data periode sebelumnya. Jika kondisi perusahaan berubah, maka persentase tersebut juga harus disesuaikan agar hasil estimasi tetap relevan. Selanjutnya saya akan membahas tentang computation of gross profit percentage atau cara menghitung persentase laba kotor. Nah, persentase laba kotor ini biasanya dinyatakan sebagai persentase dari selling price atau harga jual, bukan dari cost atau harga pokok. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, dalam praktiknya perusahaan lebih sering menyajikan dan melihat barang berdasarkan harga jual atau retail basis, bukan berdasarkan biaya perolehan. Jadi lebih relevan jika presentasinya juga dihitung dari harga jual. Yang kedua, jika dibandingkan, persentase laba kotor terhadap harga jual akan terlihat lebih kecil dibandingkan jika dihitung dari cost. Hal ini membuat angka tersebut terlihat lebih wajar dan juga lebih menarik, terutama dalam konteks penjualan. Yang ketiga, jika menggunakan harga jual sebagai dasar, maka persentase laba kotor tidak akan melebihi 100%. Ini membuat perhitungan lebih logis dan mudah dipahami. Nah, pada ilustrasi sebelumnya, laba kotor kan sudah diberikan, namun pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya perusahaan ini menghitung persentase laba kotor tersebut.
Untuk memahaminya, kita gunakan contoh sederhana. Misalnya, suatu barang memiliki biaya sebesar 15 dan dijual dengan harga 20. Dari sini kita mendapatkan laba kotor sebesar 5 euro. Dari angka ini, kita bisa hitung dua jenis persentase. Yang pertama, jika dihitung berdasarkan harga jual atau selling price, maka 5 euro dibagi 20 euro menghasilkan 25%. Ini disebut sebagai gross profit on selling price atau persentase laba kotor terhadap harga jual. Kedua, jika dihitung berdasarkan biaya atau cost, maka 5 euro dibagi 15 euro menghasilkan 33,1/3%. Ini disebut sebagai markup on cost atau persentase markup terhadap biaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa walaupun nilai laba kotornya sama, yaitu 5 euro, persentase bisa berbeda tergantung basis yang digunakan. Nah, untuk memahami hubungan antara markup dan gross profit, kita bisa menggunakan asumsi harga jual sebesar 1 euro. Dengan pendekatan ini, perhitungan menjadi lebih sederhana. Misalnya, jika markup adalah 25% dari biaya, maka biaya akan menjadi 0,80 euro dan laba kotor 0,20 euro. Dari sini, kita dapat melihat bahwa laba kotor tersebut setara dengan 20% dari harga jual. Sebaliknya, jika laba kotor adalah 20% dari harga jual, maka biaya adalah 0,80 euro dan markup terhadap biaya menjadi 25%. Selanjutnya, pada bagian ini ditunjukkan hubungan antara gross profit dan markup serta cara mengonversinya. Terdapat dua rumus utama. Yang pertama, gross profit berdasarkan selling price diperoleh dari markup berdasarkan cost dibagi dengan 1 ditambah markup tersebut. Yang kedua, markup berdasarkan cost diperoleh dari gross profit dibagi dengan 1 dikurangi gross profit. Selanjutnya, pada gambar ditunjukkan contoh penerapannya. Misalnya jika gross profit sebesar 20% dari harga jual, maka untuk mencari markup kita gunakan rumus 20% dibagi 1 min 20% sehingga hasilnya 25%. Sebaliknya, jika markup sebesar 25%, maka gross profit dihitung dengan cara 25% dibagi 1 plus 25% sehingga hasilnya 20%. Contoh lainnya, jika gross profit sebesar 33,1/3%, maka markup menjadi 50%, dan jika markup 50%, maka gross profitnya adalah sekitar 33,1/3%. Nah, dari contoh-contoh ini terlihat bahwa walaupun nilai laba kotornya sama, persentasenya berbeda karena dasar perhitungannya berbeda, yaitu antara harga jual dan biaya. Selain itu, dijelaskan juga bahwa perusahaan menggunakan selling price sebagai dasar karena nilainya lebih besar dari cost, sehingga persentase gross profit terlihat lebih kecil dan lebih realistis. Oleh karena itu, jika perusahaan memiliki data markup berbasis cost, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke basis selling price agar hasil perhitungan penjualan menjadi tepat. Selanjutnya, kita masuk ke evaluasi dari gross profit method. Nah, metode ini memang praktis karena dapat digunakan untuk mengestimasi persediaan dengan cepat. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, metode ini hanya menghasilkan estimasi, yang artinya hasilnya bukan angka yang pasti, sehingga perusahaan tetap harus melakukan physical inventory atau stock of name untuk memastikan kebenarannya. Yang kedua, metode ini menggunakan persentase laba kotor dari periode sebelumnya, padahal kondisi saat ini bisa saja berbeda. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan yang signifikan, perusahaan harus menyesuaikan persentase tersebut agar tetap relevan. Yang ketiga, perusahaan tidak bisa menggunakan satu persentase laba kotor untuk semua jenis barang. Hal ini karena setiap produk bisa memiliki tingkat laba yang berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan perlu menghitungnya secara terpisah, misalnya per kategori atau jenis barang. Selain itu, metode ini umumnya tidak dapat digunakan untuk laporan keuangan resmi karena hanya memberikan estimasi. Standar akuntansi seperti IFRS tetap mengharuskan adanya stock of name sebagai bentuk verifikasi tambahan. Nah, sebagai catatan, hasil dari metode ini biasanya mengikuti metode penilaian persediaan yang digunakan perusahaan, seperti FIFO atau average cost, karena perhitungannya didasarkan pada data historis. Jadi, meskipun gross profit method berguna untuk estimasi cepat, penggunaannya tetap memiliki keterbatasan dan harus dilakukan dengan hati-hati. Di sini saya akan menjelaskan tentang retail inventory method. Retail inventory method adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan akhir dengan mengubah harga jual retail menjadi harga perolehan cost.
Dalam praktiknya, harga barang bisa mengalami perubahan seperti markup atau kenaikan harga maupun markdown atau penurunan harga. Pada conventional method, perhitungan hanya mempertimbangkan markup dan tidak memasukkan markdown. Hal ini karena markdown dianggap sebagai kerugian sehingga tidak digunakan dalam menghitung rasio cost terhadap retail. Dengan cara ini, nilai persediaan yang dihasilkan cenderung lebih rendah dan mendekati konsep lower cost or net realizable value. Berdasarkan data pada gambar, total cost barang yang tersedia untuk dijual adalah 20.500, sedangkan nilai retail setelah ditambah markup menjadi 38.000. Dari sini diperoleh cost to retail ratio sebesar 53,9%. Setelah dikurangi penjualan, diperoleh persediaan akhir sebesar 12.500 dalam nilai retail. Nilai ini kemudian dikalikan dengan rasio 53,9% sehingga menghasilkan persediaan akhir dalam cost sebesar 6.737,50. Hal ini menunjukkan bahwa karena markdown tidak dimasukkan dalam perhitungan, maka nilai persediaan akhir menjadi lebih kecil dan lebih konservatif. Pada metode persediaan retail, terdapat beberapa item khusus yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi perhitungan persediaan. Yang pertama, itu biaya angkut pembelian atau freight in, itu dianggap sebagai bagian dari harga pokok pembelian. Kemudian, retur pembelian itu akan mengurangi baik nilai cost, nilai biaya, maupun retail. Sedangkan diskon dan potongan pembelian itu hanya mengurangi biaya pembelian. Selanjutnya, untuk penyesuaian penjualan, retur dan potongan penjualan itu diperlakukan sebagai pengurang penjualan kotor. Namun diskon penjualan itu tidak dimasukkan ke dalam metode retail karena dapat menyebabkan nilai persediaan menjadi terlalu tinggi. Kemudian ada juga beberapa item khusus lainnya seperti transfer masuk atau transfer in dari departemen lain dilaporkan sama seperti pembelian dari pihak luar. Selanjutnya ada penyusutan normal, yaitu segala kerusakan, kehilangan, pencurian, dan penyusutan itu harus mengurangi kolom retail karena barang tersebut tidak lagi tersedia untuk dijual. Biaya ini tercermin dalam harga jual karena sejumlah penyusutan itu dianggap normal dalam perusahaan retail. Oleh karena itu, perusahaan itu tidak memasukkan jumlah ini dalam perhitungan rasio biaya terhadap retail. Untuk menentukan persediaan akhir pada harga retail, penyusutan normal itu diperlakukan sebagai pengurang seperti penjualan. Penyusutan tidak normal, yaitu sebaliknya dikurangkan dari kolom biaya dan retail serta dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Jika tidak, hal ini akan mendistorsi rasio biaya terhadap retail dan melebihkan nilai persediaan akhir. Kemudian ada diskon karyawan yang diberikan untuk mendorong loyalitas dan kinerja yang lebih baik dengan cara dikurangkan dari kolom retail seperti penjualan. Diskon ini tidak dimasukkan dalam perhitungan rasio biaya terhadap retail karena tidak mencerminkan perubahan keseluruhan harga jual. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi. Yang pertama kita hitung bagian cost-nya terlebih dahulu. Di sini beginning inventory-nya adalah 1.000, purchase-nya adalah 30.000 dan freight in-nya adalah 6.000. Kemudian kita jumlahkan dan kemudian kita kurangkan dengan purchase returns-nya sebesar 1.500. Maka total cost atau total biayanya adalah 30.100. Untuk di sisi retail, di sini beginning inventory-nya adalah 1.800 dan purchase-nya adalah 60.000. Kemudian dikurangkan dengan purchase returns yaitu sebesar 3.000, maka total retailnya adalah 58.800. Selanjutnya kita menambahkan markup dan koreksi abnormal. Net markup-nya itu bertambah 9.000 guna untuk menaikkan retail. Kemudian abnormal short edge-nya itu adalah cost sebesar 1.200 dan retailnya 2.000. Maka hasilnya nilai cost tadi kita kurangkan dengan 1.200 yaitu menghasilkan 28.900 dan retailnya tadi kita kurangkan dengan 2.000, hasilnya adalah 65.800. Kenapa abnormal itu dikurang dua-duanya? Karena itu kerugian tidak normal, harus mencerminkan nilai yang sebenarnya.
Nah, selanjutnya adalah kita menghitung cost to retail ratio. Rumusnya adalah cost dibagi retail. Nah, costnya adalah 28.900 kita bagi dengan 65.800. Menghasilkan 43,9%. Nah, kemudian kita hitung dulu ending inventory-nya di retail terlebih dahulu. Dari retail, 65.800 itu dikurangi dengan net markdowns yaitu sebesar 1.400, dikurangi lagi dengan sales yaitu 36.000, kemudian sales returns-nya bertambah 900 dan employee discount-nya adalah 800, normal short age-nya adalah 1.300. Nah, maka ending inventory-nya adalah 27.200. Nah, langkah akhirnya kita ubah ke cost dengan menggunakan rasio 43,9% dikalikan dengan 27.200 menghasilkan 11.940,8. Nah, ini merupakan nilai persediaan akhir dalam cost. Jadi intinya semua itu dihitung dulu dalam retail, harga jual, baru dikonversi ke cost atau biaya menggunakan rasio. Kemudian perlakuan item itu beda-beda supaya rasio itu tidak bias atau tidak menyimpang seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi metode persediaan retail. Metode ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan retail besar karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, metode ini tuh memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan nilai persediaan tanpa harus melakukan perhitungan fisik secara langsung. Yang kedua, metode ini juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian untuk mendeteksi adanya kehilangan atau penyusutan barang. Nah, selain itu, metode ini membantu perusahaan dalam mengatur jumlah barang yang tersedia serta mendukung kebutuhan informasi seperti keperluan asuransi. Nah, namun metode ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah adanya efek rata-rata terhadap tingkat laba kotor, yang artinya metode ini mengasumsikan bahwa seluruh barang itu memiliki margin yang relatif sama. Padahal dalam kenyataannya setiap departemen atau jenis produk itu bisa memiliki tingkat laba yang berbeda. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan itu biasanya melakukan perhitungan persediaan secara terpisah berdasarkan departemen atau kelompok produk dengan karakteristik yang serupa. Dengan begitu, hasil perhitungan itu menjadi lebih akurat dan tidak terlalu menyimpang. Baik, pada bagian ini saya akan membahas terkait presentation and analysis. Yang pertama, ada presentation of inventories atau penyajian persediaan. Jadi, standar akuntansi itu mengharuskan pengungkapan dalam laporan keuangan atas hal yang berkaitan dengan persediaan. Tujuannya agar orang yang membaca laporan itu mengerti persediaannya dinilai dengan metode apa, isinya apa saja, atau bahkan ada risiko penurunan nilai atau tidak. Nah, pengungkapan hal-hal tersebut meliputi yang pertama ada kebijakan atau metode penilaian akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan, seperti metode rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua, total persediaan yang tercatat berdasarkan klasifikasi. Karena dalam persediaan itu tidak hanya satu barang yang sama, seperti pada perusahaan manufaktur, juga ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Jadi, nilai ini untuk mencari berapa nilai persediaan yang paling realistis yang bisa diperoleh perusahaan dari penjualan persediaan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan, atau yang biasanya kita kenal dengan istilah cost of goods sold. Yang kelima, jumlah penurunan nilai persediaan atau write down yang diakui sebagai beban dalam periode tersebut dan jumlah pemulihan atau reversal atas penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Jadi kalau penurunan nilai sebelumnya ternyata mengalami kenaikan lagi, itu dapat dipulihkan atau direversalkan. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pemulihan tersebut juga harus dijelaskan. Dan yang ketujuh, pengungkapan jumlah tercatat persediaan yang dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban jika ada. Informasi ini biasanya dapat diungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan posisi keuangan. Selanjutnya dapat kita lihat pada contoh yang pertama dari perusahaan Lectra SA dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018.
Di aset lancar, di sini perusahaan memiliki saldo persediaan sebesar 34.326 euro. Nah, sebelum itu, kita dapat melihat dulu bagaimana kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan dalam menilai persediaan hingga menghasilkan saldo persediaan akhirnya itu sebesar 34.326 euro. Di sini, persediaan dinilai menggunakan prinsip Lower of Cost and Net Realizable Value atau NRV, yaitu nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Selain itu, metode yang digunakan dalam menghitung biaya persediaan di sini adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Kemudian, perusahaan menjelaskan bagaimana masing-masing jenis persediaan ini dinilai. Untuk bahan baku, penilaian dilakukan berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Untuk barang dalam proses dan barang jadi, penilaian didasarkan pada biaya standar industri dengan nilai realisasi bersihnya. Nah, sebenarnya NRV atau nilai realisasi bersih sendiri ini apa sih? NRV merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan untuk menunjukkan nilai bersih yang paling realistis dari penjualan persediaan. Apabila nilai realisasi bersih lebih rendah daripada nilai buku, maka perusahaan akan melakukan penurunan nilai persediaan atau write-down. Penurunan ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti penurunan harga pasar, kerusakan barang, atau barang yang sudah tidak sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, pada catatan 12 dapat kita lihat rincian nilai persediaan dari perusahaan Lectra SA. Yang pertama, nilai bruto persediaan. Terdiri dari bahan baku sebesar 29.976 euro dan barang jadi serta barang dalam proses sebesar 13.354 euro, sehingga total nilai brutonya sebesar 43.330 euro. Namun, perusahaan mencatat adanya penurunan nilai persediaan, di mana untuk bahan baku ada penurunan nilai sebesar 4.564 euro, untuk barang jadi serta barang dalam proses sebesar 4.440 euro, sehingga total penurunan nilainya mencapai 9.004 euro. Nah, setelah dikurangi penurunan nilai tersebut, diperolehlah nilai persediaan bersih, di mana bahan baku menjadi 25.412 euro dan barang jadi serta barang dalam proses menjadi 8.914 euro, sehingga total persediaan bersih yang dilaporkan adalah 34.326 euro. Lalu, di sini perusahaan juga mengungkapkan bahwa terdapat persediaan yang sudah tidak memiliki nilai dan dibuang sebesar 736.000 euro. Selain itu, selama tahun berjalan terdapat penurunan nilai persediaan sebesar 2.408.000 euro yang diakui sebagai beban. Namun, terdapat juga pemulihan atas penurunan nilai sebelumnya sebesar 684.000 euro yang dicatat sebagai pengurang beban. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua dari perusahaan Pernod Ricard, Prancis yang melaporkan persediaannya dalam laporan tahunan. Pada bagian ini, Pernod Ricard menyajikan informasi mengenai persediaan yang termasuk dalam aset lancar dengan total nilai persediaan sebesar 5.305 euro. Selanjutnya, perusahaan menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menilai persediaan. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi bersih. Biaya persediaan mencakup biaya pembelian dan biaya produksi, termasuk biaya overhead tidak langsung. Sementara, nilai realisasi bersih merupakan harga jual dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Selain itu, perusahaan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghitung persediaan. Untuk persediaan produk tertentu dengan siklus panjang, biaya yang digunakan mencakup biaya penyulingan dan proses pematangan. Walaupun beberapa persediaan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun sebelum dijual, persediaan tersebut tetap diklasifikasikan sebagai aset lancar karena masih berada dalam siklus operasi normal perusahaan. Selanjutnya, disajikan rincian pergerakan persediaan selama tahun berjalan. Untuk bahan baku memiliki nilai awal sebesar 132 euro, kemudian mengalami penurunan nilai bruto sebesar 4 euro, kerugian selisih kurs sebesar 3 euro, serta penurunan lainnya sebesar 1 euro, sehingga nilai akhirnya menjadi 124 euro.
Untuk barang dalam proses, nilai awalnya sebesar 4.454 euro, kemudian mengalami peningkatan sebesar 142 euro, kerugian selisih kurs sebesar 103 euro, serta penyesuaian lainnya sebesar 7 euro, sehingga nilai akhirnya menjadi 4.500 euro. Untuk barang dalam persediaan, nilai awalnya sebesar 476 euro, kemudian mengalami penurunan sebesar 15 euro, kerugian selisih kurs sebesar 10 euro, dan tidak ada perubahan lainnya, sehingga nilai akhirnya menjadi 451 euro. Dan yang terakhir, untuk barang jadi, nilai awalnya sebesar 286 euro, mengalami penurunan sebesar 4 euro, kerugian selisih kurs sebesar 3 euro, serta penurunan lainnya sebesar 4 euro, sehingga nilai akhirnya menjadi 275 euro. Nah, jika keempatnya dijumlahkan, maka total nilai bruto persediaan pada awal tahun adalah 5.348 euro. Selama tahun berjalan terjadi peningkatan sebesar 119 euro, dampak kerugian dari selisih kurs sebesar 119 euro, serta perubahan lainnya sebesar 2 euro. Sehingga total nilai bruto pada akhir tahun menjadi 5.350 euro. Kemudian, perusahaan mencatat adanya penurunan nilai atau impairment persediaan, di mana total pada awal tahun itu sebesar 54 euro. Kemudian terjadi pemulihan sebesar 7 euro, keuntungan selisih kurs sebesar 1 euro, dan penyesuaian lainnya sebesar 1 euro. Sehingga total nilai penurunan pada akhir tahun menjadi 45 euro. Setelah memperhitungkan penurunan nilai tersebut, maka diperoleh nilai persediaan bersih atau net inventories dengan nilai awal sebesar 5.294 euro, kemudian mengalami peningkatan sebesar 119 euro, pemulihan penurunan nilai sebesar 7 euro, dampak selisih kurs sebesar 118 euro, dan perubahan lainnya sebesar 3 euro. Sehingga nilai akhir persediaan bersih menjadi 5.305 euro. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar barang dalam proses, yaitu sekitar 84%, merupakan persediaan yang sedang dalam proses pematangan. Perusahaan juga menyatakan bahwa tidak terdapat ketergantungan yang signifikan terhadap pemasok. Sehingga dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan itu tidak hanya dilaporkan sebagai angka, tapi juga harus mencerminkan kondisi sebenarnya melalui pengungkapan yang lengkap dan transparan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah analysis of inventories atau analisis persediaan. Dalam analisis persediaan, jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan memiliki dampak ekonomi yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola persediaannya dengan baik. Namun, dalam pengelolaan persediaan terdapat dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, perusahaan ingin memiliki persediaan dalam jumlah dan variasi yang banyak, agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pilihan yang lebih luas. Namun, jika persediaan terlalu banyak, perusahaan akan berisiko dalam menanggung berbagai biaya, seperti biaya penyimpanan, asuransi, pajak, atau risiko kerusakan hingga keusangan barang. Di sisi lain, jika persediaan terlalu sedikit, perusahaan juga berisiko mengalami kehabisan stok, kehilangan penjualan, dan menurunkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari titik keseimbangan antara persediaan yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Untuk membantu menentukan keseimbangan tersebut, perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan. Salah satunya adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini akan menunjukkan seberapa sering persediaan itu berhasil dijual dalam suatu periode, sekaligus mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Nah, cara menghitung perputaran persediaan adalah membagi antara biaya pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan sendiri itu diperoleh dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 selama periode tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Di sini ada Tate dan Lyle memiliki biaya pokok penjualan sebesar 1.621 pound dengan persediaan awalnya 419 pound dan persediaan akhirnya 434 pound. Kita masukkan ke dalam rumus perputaran persediaan. 1.621 pound dibagi dengan 419 pound ditambah 434 pound dibagi 2.
ternyata diperoleh perputaran persediaan sebesar 3,80 kali. Artinya, dalam 1 tahun perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaannya sekitar 3,80 kali. Selain itu, terdapat ukuran lain yang berkaitan, yaitu average days to sell inventory atau rata-rata hari untuk menjual persediaan. Cara untuk menghitung ukuran ini adalah membagi antara 365 hari dalam 1 tahun dengan hasil perputaran persediaan. Nah, dalam contoh Tate dan Lyle sebelumnya, 365 hari dibagi dengan hasil perputaran yaitu 3,80, sehingga menghasilkan sekitar 96 hari. Artinya, rata-rata persediaan tersimpan selama 96 hari sebelum terjual. Secara umum, perusahaan yang mampu menjaga tingkat persediaan tetap rendah namun memiliki perputaran yang tinggi cenderung lebih efisien dan sukses karena mampu memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa menanggung biaya persediaan yang berlebihan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.